Hukum agraria ini mulai kuliahkan pada tahun 1965 oleh almarhum Prof. Budi Harsono. Isinya adalah mempelajari hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya agraria atau sumber-sumber daya alam. Kemudian khususnya untuk di Fakultas Hukum ini dipelajari hak penguasaan atas tanah. Jadi hanya mempelajari hukum agraria dalam arti sempit. Nah, di situ mahasiswa mempelajari dengan sistematika permulaan jenis hak atas tanah, lalu siapa subjeknya, siapa objeknya, kemudian dan bagaimana membuat pembuktiannya. Pada bagian kedua, yaitu hukum agraria dalam status bergerak, dynamic function of agrarian law, di situ dipelajari yang pertama perbuatan-perbuatan hukum yang menciptakan hak-hak atas tanah, kemudian yang membebani hak-hak atas tanah, yang memindahkan hak atas tanah, dan terakhir adalah yang mengenai hal pendaftaran. Nah, di dalam hukum agraria itu setelah mengalami perkembangan itu dipecah-pecah lagi dalam apa yang disebut pendalaman. Pendalaman ini mata kuliah tersendiri yang merupakan bagian dari asas hukum agraria. Yang pertama adalah pendalaman mengenai penatagunaan tanah dan land law, kemudian mengenai pengadaan tanah, mengenai pendaftaran tanah, mengenai tanah sebagai jaminan hutang, dan dengan berkembangnya rumah susun di Indonesia itu juga dibuat mata kuliah kondominium dan permasalahannya. Nah, semua ini diajarkan sebagai mata kuliah pendalaman, kecuali penatagunaan tanah merupakan mata kuliah di program khususan 5, yaitu hukum administrasi negara. Karena memang hukum agraria itu 60% merupakan bagian dari hukum administrasi negara. Nah, selain itu ada juga perbandingan hukum tanah, memperbandingkan aspek-aspek hukum tanah dengan hukum tanah yang di negara-negara lain. Nah, mahasiswa itu yang jelas harus menguasai hukum agraria, asas-asas hukum agraria, dan dengan SKS 3 itu sebagai mata kuliah yang wajib fakultas. Nah, baru setelah dipelajari asas-asas hukum agraria sesuai apa yang saya katakan sebelumnya, kemudian mahasiswa dapat mengambil mata kuliah pendalaman yang umumnya adalah pilihan dan hanya satu, yaitu penatagunaan tanah, merupakan wajib PK 5. Selain itu di kelas internasional saya pun memberikan the Principle of Indonesian Agrarian Law, dan dari hasil buku ajar lalu saya membuat buku ini sehingga dapat dipakai pedoman oleh para mahasiswa. Terakhir sudah saya perbaiki sampai dengan peraturan yang terkini. Nah, tapi memang hukum agraria ini, hukum tanah khususnya itu
sangat dinamis karena setiap tahun itu ada perubahan. Yang besar-besar itu adalah misalnya Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum nomor 2 tahun 2012, lalu Undang-Undang Rumah Susun nomor 20 tahun 2011, Undang-Undang Perumahan Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tadi. Itu konsekuensinya bahwa kita selalu harus merubah hal-hal yang diatur oleh peraturan atau undang-undang yang baru. Nah, saat ini DPR sedang dalam tahap penyelesaian yang memang sudah lama ya, untuk merumuskan rancangan undang-undang pertanahan. Nah, ini yang masih kita tunggu-tunggu. Karena apa? Karena di dalamnya itu akan banyak perubahan-perubahan khusus mengenai tanah, mengenai hak penguasaan atas tanah. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di Magister Kenotariatan. Tidak ada dipelajari hukum agraria lagi karena kita sudah menuju pada yang praktis. Maka kita menamakan mata kuliahnya menjadi Kapita Selekta Hukum Agraria yang diasuh oleh tim yang sama dengan yang mengasuh hukum agraria Indonesia pada S1. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan secara ringkas mengenai kuliah hukum agraria yang untuk mahasiswa itu sangat penting karena itu dimulai sejak kita memerlukan tanah untuk keperluan apa saja, apakah itu untuk investasi atau untuk kepentingan umum. Nanti kalau mahasiswa ada yang bekerja di perusahaan, tentu akan berhadapan dengan masalah-masalah mengenai tanah. Nah, itu dapat dipelajari dengan mengambil mata kuliah hukum agraria dan mendalaminya dengan pengadaan tanah untuk pembangunan. Demikianlah uraian singkat saya mengenai lingkup hukum agraria dan apa yang akan diberikan dalam perkuliahan